Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Pratiwi, NIM 200110033, kelas 2B. Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan semua ringkasan materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Materi pertama yaitu tentang pengantar filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan yang sedalam-dalamnya. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Di antaranya yaitu yang pertama universal atau bersifat menyeluruh, artinya pemikiran yang luas dan tidak ada aspek tertentu saja. Yang kedua radikal atau bersifat mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Materi kedua yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Maksud dari eksistensinya yaitu berhubungan dengan masa lalu untuk menjangkau masa depan agar mencapai tujuan hidupnya. Manusia juga memiliki kesadaran dan penyadaran diri dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Materi ketiga yaitu hakikat manusia menurut pandangan antropologi dan sosiologi. Baik, dari segi antropologi, filsafat manusia adalah bagian terpenting dalam struktur filsafat. Filsafat manusia juga secara luas yaitu menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sedangkan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan keseluruhannya, seperti studi tentang manusia. Contohnya seperti bagaimana asal mula manusia dan bagaimana cara manusia itu hidup. Sedangkan dari segi sosiologi yaitu sebuah cabang ilmu sosial yang membahas tentang hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya, seperti pada norma atau peraturan yang ada pada tatanan masyarakat. Hubungan filsafat manusia dengan ilmu sosiologi terdapat pada aspek pranata sosial. Materi keempat yaitu tentang hakikat manusia menurut pandangan psikologi dan dimensi pendidikan. Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang ada pada manusia atau lebih menekankan pada aspek psikis dan fisiologis manusia. Sebagai suatu organisme, manusia baru dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuannya untuk mewariskan nilai-nilai budayanya pada generasi penerus, sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dari generasi sebelumnya. Materi kelima yaitu hakikat manusia dan pendidikan Islam. Hakikat manusia secara Islam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Islam berpandang bahwa manusia adalah perkaitan antara badan dan ruh. Sedangkan pendidikan Islam berpandang bahwa pada dasarnya potensi manusia adalah baik dan buruk. Potensi manusia beragam fitrah, ruh, kalbu adalah baik, sedangkan akal adalah netral. Sementara nafsu, jasad adalah tidak baik atau buruk. Pendidikan harus bisa mengarahkan keinginannya
pada hal yang baik, termasuk menanamkan keimanan yang kuat. Akal artinya pendidik harus mengenalkan pengetahuan alam dan sosial sebagai bentuk tafakur mengenal diri dan alam semesta Allah. Dalam pendidikan Islam juga diarahkan untuk mengenal pengetahuan alam dan sosial yang semuanya berasal dari rasa takjub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi keenam yaitu tentang hakikat pendidikan Islam. Artinya yaitu pendidik dan peserta didik. Hakikat seorang pendidik, kaitannya dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk mendidik. Sedangkan pengajar adalah pendidik yang baik. Adapun hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya. Karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Materi ketujuh yaitu metode pendidikan Islam bagian pertama. Pendidikan adalah pangkal atau titik tolak kemajuan suatu peradaan, investasi yang paling berharga dan paling mahal. Karena dari pendidikan akan lahir manusia yang akan menggerakkan seluruh roda peradaban manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, maupun infrastruktur. Dalam Al-Quran, pendidikan diistilah dengan adab dan tarbiyah. Adab merujuk pada hadis Rasulullah SAW, sedangkan tarbiyah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rabb, mengatur, memelihara, dan mencapai sesuatu yang maksimal atau sempurna. Materi ke-8 yaitu metode pendidikan Islam bagian kedua. Sesempurnanya ilmu itu adalah ilmu yang dapat dikonfirmasi dalam petunjuk Al-Quran, karena sesuai antara ayat kauniyah dan kauliyah. Metode selanjutnya yaitu mengajarkan isi Al-Quran, kitab, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam terdapat ilmu yang sudah ada di dalam petunjuk Al-Quran. Materi ke-9 yaitu metode pendidik Islam bagian ketiga. Jadi pada hakikatnya ilmu dalam Islam itu satu, entah itu ilmu agama, umum, sosial maupun yang lainnya. Semuanya merujuk pada materi untuk mengenal Allah. Ilmu ini berbagai macam, mulai dari segi taharah, tazkiyah, atau pendidikan berkarakter, taklim, dan lain sebagainya. Dalam filsafah, ilmu dibagi menjadi 3, yaitu ilahiyat, yang artinya mempelajari sifat-sifat Allah. Yang kedua, yaitu samiyah, atau ilmu gaib, yang dimana dalam ilmu ini kita diajarkan bagaimana sesuatu yang gaib. Sedangkan yang ketiga, yaitu ilmu robiyat. Ilmu robiyat yaitu ilmu alam, di mana kita mengenal alam semakin bertambah, bersyukur akan ciptaan Allah yang indah. Materi ke-10 yaitu hakikat kurikulum. Letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan sebagaimana yang kita ketahui. Pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Kurikulum bisa dikatakan sebagai ruh atau jantungnya pendidikan, karena tanpa adanya kurikulum maka bisa dikatakan tidak ada pendidikan.
Kurikulum juga sebagai upaya pembelajaran operasional. Materi selanjutnya yaitu kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada dalam sistem pendidikan umat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulum Islam yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Materi terakhir yaitu pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang amat masyhur hingga saat ini. Salah satu kitab karangan Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin yang isi kandungannya yaitu penyakit hati dan obatnya dan cara mendidik hati. Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Imam Al-Ghazali juga memberikan teladan yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua dan patut untuk dicontoh dan diajarkan untuk anak didik kita sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan berwawasan luas. Ini saja materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.